Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai distribusi peluang. Pengertian distribusi peluang. Distribusi peluang adalah pasangan berurut dari kejadian dan peluang terjadinya kejadian tersebut, di mana kejadian tersebut biasanya adalah hasil perhitungan atau hasil pengukuran terhadap hasil eksperimen yang menjadi perhatian. Variabel random. Yang pertama, variabel random univariat. Ditulis X adalah fungsi berharga real yang didefinisikan pada ruang sampel S. Jika harga-harga variabel randomnya diskrit, disebut variabel random diskrit. Jika harga-harga variabel randomnya kontinu, disebut variabel random kontinu. Yang kedua, variabel random bivariat. Jika X1 dan X2 variabel random univariat yang didefinisikan pada ruang peluang yang sama, maka pasangan X1, X2 adalah suatu variabel random bivariat. Yang ketiga, variabel random multivariat. Jika X1, X2, Xn adalah variabel random univariat yang didefinisikan pada ruang peluang yang sama, maka X1, X2, Xn adalah suatu variabel random multivariat. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi kumulatif univariat. Ditulis fx dot didefinisikan sebagai fx x sama dengan px lebih kecil x. Sifat-sifat x dot yang pertama, fx negatif tak terhingga sama dengan limit x menuju negatif tak terhingga dari kiri, fx x sama dengan 0, dan fx positif tak terhingga sama dengan limit x menuju tak terhingga dari kanan, fx x sama dengan 1. Yang kedua, fx dot adalah fungsi monoton naik. Yang ketiga, fx dot adalah fungsi kontinu dari kanan. Yang keempat, fx x sama dengan sigma x lebih kecil sama dengan x dari P, x sama dengan S jika x diskrit. Yang kelima, fx x sama dengan integral fx t dt jika x kontinu. Fungsi distribusi kumulatif bivariat. Suatu variabel random x, y ditulis fx, y didefinisikan sebagai fx, y x, y sama dengan p x lebih kecil x, y lebih kecil y, fx, y x, y sama dengan sigma s lebih kecil sama dengan x dan sigma lebih kecil sama dengan y. Px sama dengan S dan Y sama dengan T jika XY diskrit. Fx, Y, X, Y sama dengan integral dari negatif tak terhingga sampai dengan X dan integral dari negatif tak terhingga sampai dengan Y, fx, y, t, s, dts jika x, y diskrit. Fungsi padat peluang univariat. Suatu variabel random x ditulis fx dot didefinisikan sebagai fx x sama dengan
Px sama dengan xj. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada distribusi peluang. Nah, distribusi peluang ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Masing-masing mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Nah, distribusi peluang diskrit merupakan variabel acak diskrit berpebilangan cacah yang diperoleh dari hasil membilang yang menyatakan banyak objek yang mempunyai sifat tertentu. Nah, sifat-sifat pada distribusi peluang diskrit, fx x lebih besar sama dengan 0. Artinya, nilai peluang selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, sifat yang berikut, sigma fx x sama dengan 1. Artinya, jumlah total peluang pada sebuah kejadian sama dengan 1. Sedangkan pada distribusi peluang kontinu sifatnya sedikit berbeda dari distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang kontinu merupakan variabel acak kontinu berupa bilangan real yang diperoleh dari hasil pengukuran, biasanya merupakan nilai pada suatu interval tertentu. Nah, sifat pada distribusi peluang kontinu, integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga fx x dx sama dengan 1. Fx x sama dengan dfx x per dx. Fx x sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai x fx u du. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak x dan y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi peubah acak x dan distribusi peubah acak y. Distribusi yang diperoleh dengan cara demikian dinamakan distribusi marginal. Yang berikut, fungsi densitas marginal. Jika x dan y adalah dua peubah acak kontinu dan fxy adalah nilai fungsi densitas gabungan di x, y, maka fungsi yang dirumuskan dengan gx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga fxy dy, di mana x lebih besar negatif tak hingga dan lebih kecil positif tak hingga. Artinya, untuk menentukan fungsi densitas marginal x, kita dapat menggunakan rumus gx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga fxy dy, di mana x lebih besar negatif tak hingga dan lebih kecil positif tak hingga. Adapun fungsi yang dirumuskan untuk menentukan fungsi densitas marginal y, rumusnya hy sama dengan integral negatif tak hingga sampai positif tak hingga fxy dx, di mana y lebih besar negatif tak hingga dan lebih kecil positif tak hingga. Karena gx dan hy masing-masing merupakan fungsi densitas, maka yang pertama integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga gx dx sama dengan 1. Dan integral dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga hy dy sama dengan 1.
Sekian hasil penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dibawa oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi distribusi marginal. Di sini dijelaskan bahwa apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi, kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh itu dinamakan dengan distribusi marginal. Jadi, distribusi marginal ini untuk mencari distribusi marginal, maka kita harus tentukan dulu distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Fungsi peluang marginal, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit dan Px, Y adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan P1x sama dengan sigma Px, Y terhadap Y untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Sedangkan fungsi yang dirumuskan dengan P2y sama dengan sigma Px, Y terhadap X untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal dari Y. Jadi untuk mencari fungsi peluang marginal dari X, maka kita menggunakan rumus P1x sama dengan negatif Px, Y terhadap Y. Sedangkan untuk fungsi peluang marginal dari Y, kita menggunakan rumus P2y sama dengan sigma Px, Y terhadap X. Karena P1x dan P2y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka sigma P1x terhadap X sama dengan 1 dan sigma P2y terhadap Y sama dengan 1. Berikutnya adalah fungsi densitas marginal. Jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu dan Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gx sama dengan integral dari Fx, Y dy untuk X lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Jadi kita bisa lihat bahwa fungsi densitas marginal dari X kita dapat menentukan dengan Gx sama dengan integral dari Fx, Y dy dengan X itu lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Sedangkan fungsi yang dirumuskan dengan Hy sama dengan integral dari Fx, Y dx untuk Y lebih besar dari negatif tak hingga lebih kecil dari tak hingga itu dinamakan fungsi densitas marginal dari Y. Maka karena Gx dan Hy masing-masing merupakan fungsi densitas, maka integral Gx dx untuk negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1 dan integral dari Hy dy untuk negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Berikutnya, distribusi bersyarat. Jika A dan B adalah dua buah peristiwa, maka peluang terjadinya peristiwa B diberikan peristiwa A dengan P dikali B dibagi A sama dengan P kali A iris B dibagi PA dengan PA lebih besar 0. Jika A adalah peristiwa X sama dengan X dan B adalah peristiwa Y sama dengan Y, maka P kali Y sama dengan Y dibagi X sama dengan X sama dengan P dikali X sama dengan X irisan Y sama dengan Y dibagi P dikali X sama dengan X sama dengan Px sama dengan X, Y sama dengan Y dibagi dengan Px sama dengan X. Maka P kali Y dibagi X sama dengan P kali X, Y dibagi P1 kali X dengan P1X lebih besar 0. Dari perumusan di atas, kita dapat mendefinisikan fungsi peluang bersyarat dari sebuah peubah acak diberikan peubah acak lainnya. Berikutnya fungsi peluang bersyarat. Jika Px, Y adalah fungsi peluang gabungan dari dua peubah acak diskrit X dan Y di X, Y dan P2Y adalah nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y, maka fungsi yang dinyatakan dengan P dikali X dibagi Y sama dengan Px, Y dibagi P2 kali Y dengan P2 kali Y lebih besar 0.
Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Jika P1X adalah nilai fungsi peluang marginal dari X di X, maka fungsi yang dirumuskan P dikali Y dibagi X sama dengan P kali X, Y dibagi P1X, dengan P1X lebih besar 0. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y, dinamakan fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Karena P dikali X dibagi Y dan P dikali Y dibagi X masing-masing merupakan fungsi peluang, maka kedua fungsi peluang itu harus memenuhi sifat sebagai berikut. Yang pertama, A, P dikali X dibagi Y lebih besar sama dengan 0. B, P dikali X bagi Y sama dengan 1, di mana X yang kedua, A, P dikali Y dibagi X lebih besar sama dengan 0. B, P dikali Y dibagi X sama dengan 1. Selanjutnya, ekspektasi atau harapan matematis. Ekspektasi matematika atau harga harapan atau min atau rata-rata atau sering disebut ekspektasi saja adalah satu konsep penting dalam teori dasar statistika. Jika X adalah sembarang variabel random, maka ekspektasi matematika dari variabel random X biasanya dinotasikan dengan EX atau mu. Selanjutnya, rumus ekspektasi untuk data diskrit dan kontinu. Yang pertama, nilai harapan peubah acak diskrit. Nilai harapan dari peubah acak adalah pemusatan dari nilai peubah acak jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak berhingga kali. Nah, secara matematis, nilai harapan dapat dirumuskan sebagai berikut. EX sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, XI P dikali XI jika X peubah acak diskrit. Yang kedua, nilai harapan peubah acak kontinu. Nilai harapan dari peubah acak kontinu tersebut dalam jangka panjang. Secara matematis, nilai harapan dapat dirumuskan sebagai berikut. Sig EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga XI F dikali XI dx jika X peubah acak kontinu. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2 tentang distribusi peluang. Terima kasih.